Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Sebuah kelompok memiliki pengertian yang berbeda tentang jamaah, yaitu mengatakan bahwa berjamaah adalah berimam, berbaiat, dan bertaat. Jadi kalau tidak berbaiat dan tidak punya imam, maka tidak bisa dikatakan jamaah. Mohon penjelasannya, pengertian jamaah yang benar menurut syariat Islam, Ustaz. Jamaah, kalau kita melihat pada dalil, maka ini pengertiannya ada dua. Yang pertama adalah jamaah dalam pengertian jamaahnya Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian yang kedua, jamaah dalam artian jamaahnya kaum muslimin bersama pemimpinnya dan juga penguasa mereka. Adapun pengertian yang pertama, jamaah dalam artian jamaahnya Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dalilnya adalah hadis iftirakul ummah, hadis tentang perpecahan umat, di mana Nabi SAW mengabarkan tentang adanya perpecahan umat menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk ke dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan, wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Nabi SAW menyebutkan di sini bahwasanya yang selamat adalah al-jamaah. Dalam hadis yang lain, masih tentang perpecahan umat juga, Nabi SAW menafsirkan tentang golongan yang selamat ini, yang dikecualikan. Beliau mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah setiap orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Setiap orang yang berjalan di belakang Rasulullah SAW, mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, merekalah yang selamat dari perpecahan. Dari dua hadis ini kita bisa memahami bahwasanya al-jamaah adalah jamaahnya Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah dalam artian jamaahnya kaum muslimin beserta penguasa mereka, pemimpin mereka. Ini disebutkan di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman ketika beliau menyebutkan hadis Nabi SAW akan terjadinya fitnah yang besar setelah datangnya Islam, kemudian akan terjadi fitnah. Dan di situ Nabi SAW ketika ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, bagaimana nasihatmu ketika aku menemui fitnah tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, ilzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaklah engkau atau kalian melazimi, memegangi jamaahnya kaum muslimin dan juga imam mereka. Ini menunjukkan bahwasanya di antara selamat dari fitnah adalah dengan seseorang masih memegang teguh bersama jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka. Dan yang dimaksud dengan imam kaum muslimin adalah penguasa kaum muslimin. Penguasa kaum muslimin yang mereka akui itu adalah pemimpin bagi kaum muslimin, bukan sebagian kecil dari kaum muslimin. Taib. Ini adalah dua pengertian dari jamaah.
Dan adapun yang ditanyakan, maka ini keluar dari dua pengertian tadi. Bukanlah pengertian jamaah seseorang membuat kelompok sendiri, ya, membuat jamaah sendiri, kemudian menunjuk, mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin jamaah, kemudian membaiat dia, ya, kemudian menganggap bahwasanya orang yang tidak membaiat pemimpin ini, maka dia telah keluar dari agama Islam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan baiat dipakai untuk jamaah. Padahal hadis-hadis yang berkaitan dengan baiat maksudnya adalah baiat kepada pemimpin besar kaum muslimin, penguasa kaum muslimin. Dan jamaah yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah tadi. Dan kita disuruh untuk berjamaah, yaitu di antara maknanya adalah kita mengikuti Nabi SAW, para sahabat, dan juga kita mengikuti dan berpegang teguh dengan jamaah maksudnya adalah kita mendengar dan taat kepada penguasa yang sah, membaiat kepada pemerintah dan penguasa yang sah. Dan membaiat bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Yang langsung adalah mereka yang di atas, perwakilan, tokoh-tokoh. Adapun yang di bawah, maka yang penting mereka mau mendengar dan taat kepada penguasa dan juga pemimpin. Tidak ada keharusan untuk langsung datang berjabat tangan, tidak. Jadi itulah pengertian yang benar tentang jamaah. Adapun yang ditanyakan adanya sebagian orang yang membuat jamaah sendiri, maka ini adalah pengertian yang salah. Dan pengertian yang seperti inilah yang memecah belah umat. Itu bukan jamaah namanya, itu namanya tafarruq. Itu namanya furqah. Bayangkan kalau masing-masing dari kita membuat kelompok sendiri, mengangkat imam sendiri, membaiat sendiri, kemudian mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Apa yang terjadi? Saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Yang ada adalah berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Dan tentunya ini bukan yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian saling berpecah belah. Wallahu ta'ala a'lam.